Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indrani, NIM 789251504, Prodi Manajemen Kelas, tugas ujian akhir semester tentang pembiayaan sekunder perumahan. Pembiayaan sekunder perumahan atau secondary mortgage facility adalah sarana yang didirikan khusus untuk menyediakan dana jangka panjang bagi perbankan guna sebagaimana telah dirubah melalui peraturan presiden atau Perpres nomor 1 tahun 2008 sebagai upaya realisasi dari pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan ini, maka telah pembangunan perumahan berdasarkan peraturan Presiden nomor 19 tahun 2005 dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2005 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan pembiayaan perumahan PP nomor 5 2005 dan Perpres nomor 19 tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan, Perpres nomor 19 tahun 2005, Perpres nomor 19 tahun 2005 menyatakan bahwa pembiayaan sekunder perumahan dilakukan oleh suatu lembaga keuangan yang didirikan khusus, yaitu lembaga secondary mortgage facility atau SMF. Dengan demikian, wewenang SMF khusus untuk menyalurkan dana pembiayaan bagi pembangunan perumahan. Tugas SMF. Tugas utama SMF adalah menghimpun dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan kepada lembaga-lembaga keuangan seperti bank dalam menyalurkan KPR kepada masyarakat yang mengalami kendala likuiditas keuangan atau mengalami kesenjangan sumber dana atau funding mismatch, pembiayaan pembangunan dan penyaluran perumahan karena lembaga perbankan dalam menerbitkan kredit perumahan umumnya merupakan kredit jangka panjang dengan menggunakan sumber pendanaan jangka pendek seperti tabungan, giro, dan deposito. Dalam SMF terdapat dua bentuk perbuatan hukum, yaitu perjanjian antara debitor dan developer dan perjanjian antara debitor dan bank. Perjanjian pertama terjadi antara debitur dengan pihak developer yang membangun rumah dengan menggunakan dana dari bank untuk pembiayaan pembangunan perumahan. OJK kaji terobosan pembiayaan sekunder perumahan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan mengkaji terobosan selain regulasi untuk mendorong pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami perlu ada terobosan sepertinya. Ini perlu kami pikirkan kira-kira terobosannya apa sehingga market bisa berkembang, kata Wali Ketua Dewan Komisioner OJK Haidas telah memberikan sambutan dalam konferensi Asia Fixed Income di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis tanggal 7 bulan 9. Dia mengungkapkan di antara negara ASEAN pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Thailand atau bahkan negara di luar Asia Tenggara seperti Mongolia. Untuk itu, OJK baru-baru ini mengeluarkan peraturan nomor 20 tahun 2017 tentang pedoman penerbitan dan pelaporan efek beragam aset berbentuk surat partisipasi rangka pembiayaan sekunder perumahan yang merubah peraturan sebelumnya OJK nomor 23 tahun 2014. Dalam peraturan baru tersebut, PT Sarana Multigiria Finansial atau Persero selaku satu-satunya BUMN yang mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi dan pembiayaan bisa menahan lebih dari 10% dari total penerbitan efek beragam aset surat partisipasi atau EBSP sebagai antisipasi apabila produk kurang diminati pasar. Jika tidak diberikan kesempatan bagi penerbit SMF untuk bisa menahan lebih dari 10%, maka bisa terhambat penerbitan. Oleh karena itu dibolehkan di atas 10% dengan syarat nanti mereka akan jual lagi. Nur Hadi berpandangan mencari produk investasi yang berbasis tagihan kredit perumahan itu yang tidak mudah dipasarkan. Sekuritisasi dinilai sebagai salah satu yang menyebabkan MBSP belum banyak dilirik dari pasaran, apalagi perbankan enggan melepas
mengingat investasi yang berbasis bagian kredit perumahan atau cicilan KPR itu dinilai aset yang bagus. Cicilan KPR rata-rata jangka panjang, apalagi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu mereka biasanya langsung potong gaji dari pembayaran pasti. Risiko juga kecil. Jadi bagi bank juga berpikir untuk melepas karena ini aset yang bagus. Selain regulasi yang sudah disesuaikan, Nurhaida mengatakan pihaknya juga harus mendorong penerbitan produk yang lebih banyak untuk sekuritisasi dan mendorong permintaan baik investor dalam dan luar negeri, termasuk kemungkinan adanya insentif. Sebetulnya kajian setiap saat dilakukan tentang mana yang betul bisa digunakan untuk mendorong produk makin berkembang, perlu melihat mana yang paling tepat untuk menyesuaikan kondisi dengan kebutuhan masyarakat dan kesempatan investasi, ucap Nurhaida. Sementara itu, SMF sejak berdiri tahun 2005 hingga 30 Juni 2017 telah mengalirkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR kumulatif mencapai 32,6 triliun. Jumlah itu terdiri dari sekuritisasi sebesar 8,1 triliun dan penyaluran pinjaman sebesar 24,5 triliun dengan pinjaman debitur yang telah dibiayai sebanyak 672.000 di seluruh Indonesia. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan undang-undang terkait. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sektor perumahan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan perumahan dan perkembangan sistem pembiayaan sektor perumahan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dari huruf A dan B, perlu ditetapkan peraturan Presiden tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang pembiayaan sektor perumahan. Menimbang A, bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan pembangunan di bidang perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, perlu diupayakan tersedianya dana yang memadai melalui pembiayaan sektor perumahan. B, bahwa untuk mendukung upaya penyediaan dana pembangunan perumahan secara lebih efektif dan efisien, perlu diatur ketentuan mengenai pembiayaan sektor perumahan. C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, perlu menetapkan peraturan tersebut tentang pembiayaan sektor perumahan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.